Nggak lama lonceng lagi, taunya ada anjing keluar dari pesawahan. Kayak keluar dari pesawahan gitu di bagian kiri. Anjing itu anjing corgi. Oke, kalau yang nggak tahu anjing corgi itu, search saya anjing yang nggak mungkin ada di perhutanan deh pokoknya. Ya, balik lagi ke podcast Duma. Di sini kan banyak pendaki-pendaki pemula ya. Pasti mengalami peristiwa bersih horor gak sih? Gue Betul. sendiri Iya sih. pernah ngalamin sih kayak gitu. Kalau dari kalian gimana sih? Siapa dulu nih yang mau cerita? Boleh dari lu dulu deh. PK dulu deh. Lo dulu. Jangan dulu, dulu dulu. deh, cepetan. Kalau gua kan emang baru pertama kali banget ya naik gunung ya. Gunung pertama kali gua naik itu Gunung Gede Pangrango. Gede atau Pangrango nih? Kan namanya Gede Pangrango. Oke, iya. Nah, sebenarnya gua nggak lebih ke horor sih. Horornya tuh kayak nggak begitu banyak, cuma dibantunya itu loh. Dibantu dalam hal apa nih? Dibantu. Jadi gue mulainya pas turun. Mulainya tuh gue pas turun kan gue berenam. Nanjak tuh gue berenam. Gua, PK, Fatih, Perial, Alpin, Jaran sama gua. Nah, pas turun itu kebagi dua. Gara-gara awalnya sampah kan, kalau pulang kan kita bisa bawa sampah kan. Iya, emang di, harus di diwajibin. belakang tas itu. Nah, sampahnya tuh nyangkut sama ranting. Jadi robek. Nah, akhirnya kebagi dua, gua, Jaran sama Alpin, PK, Fatih sama Perial. Nah, mereka turun duluan, gua akhirnya di belakang. Gua ngebenerin ini dulu, plastiknya gitu-gitu dulu. Deh, jalan lagi. Tapi emang sempet yang ngerokok-ngerokok nyantai dulu lah. Soalnya kan mikirnya nggak sampai malam lah kita turunnya. Udah tuh, gua lanjut turun, ngerokok, udah mulai tuh mungkin karena pikirannya abis turun udah kelar, ngomongnya udah mulai Capek kayaknya. bukan, ngomongnya udah mulai nggak Ngaco, jaga, udah ngaco ya? udah mulai ngaco. Oh, udah merasa lu kayak udah bodo amat lah ya. Iya. Udah pengen cepet-cepet turun lu nih. Iya, ngomongnya udah mulai ngaco. Teman gue yang Alvin juga ada bawa nama si itu tuh Praps, si Oh. Praps Kenapa tuh? Praps kenapa? Praps siapa? dibawa-bawa. Si Om itu. Iya, kalau yang tahu Prabu Siliwangi, ini gambarnya. Ting. Nah, mulai di bawah tuh namanya udah ya pokoknya udah mulai ngaco dah. Udah, itu ngomongnya pas lagi ngerokok nyantai, turun habis itu. Turun lagi lanjut udah ngelewatin pos 2 apa sebelum gitu gue lupa. Kabut turun. Berarti posisi sore nih ya? Ya, Sore. jam Menjelang tiga. maghrib lah ya Iya, kayaknya. iya, menjelang maghrib. Nah, kabut udah mulai turun. Wah, itu yang tadinya ngomong asal-asalan, setiap jalan ngobrol itu jadi mencekam keadaan. Jadi, wah, diem dah pokoknya sepanjang jalan. Gue yang kaki juga udah mulai panas kan, yang pengen ngeres. Tapi nggak mau ngeres, soalnya udah beda aja gitu rasanya. Itu ya 5 meter lah, 5 meter pandangan tuh udah ketutup kabut. Berarti jarak pandang kita Padahal tuh ya, sekitar 5 meter lah ya. Nah, ini ada fotonya. Ting. Nah, udah tuh di situ gua udah mulai ngerasa nyasar. Soalnya jalan yang gua lewatin pas nanjak, gua ngerasa beda banget pas gua turun. Sampai akhirnya di mana ada jalan tuh kanan sama kiri. Nah, Percabangan itu ya. percabangan kanan sama kiri. Kiri Kalau Celitan. kalau kanan kanan- Cawang. Enggak gitu sih. Kalau kanan tuh dia kayak gini, jalannya begini. Nah, itu tuh lurusannya nggak kelihatan. Jadi lu harus kayak gini dulu. Kalau kiri itu bener-bener terjal banget ke bawah. Ngerasanya itu kayak bukan itu jalan yang gue lewatin. Kan kabut kok kelihatan. Kan 5 meter. Oh, 5 meter. Nah, Oke. akhirnya milih yang kiri. Nggak tahu kenapa itu bertiga juga nih milih yang kiri, yang terjal, nggak tahu kenapa. Udah tuh, gue turun, gue nggak ada belakang, lewatin yang tadi gue bilang terjal. Gue nggak ada belakang, gue ngeliat anjing ini, nggak apa ya, ini tinggi banget. Gue ngeliat kan, ini nggak mungkin nih kalau misalkan gue naiknya lewat sini. Soalnya kalau misalkan gue naik lewat situ nggak mungkin gue bisa naik setinggi itu kan. Iya. Udah, akhirnya tetap lanjut. Gue kan karena emang gede baru lewat Via Putri, gue nggak tahu kondisi lewat apa satu lagi Cibodas tuh kayak gimana. Gue kira nanya ke Jaran kan, Jar, ini kita turunnya lewat Putri apa Cibodas? Nggak tahu kan, tiga-tiganya nggak ada yang tahu. Salah takutnya asal ke Cirebon. Iya. Nggak ada yang tahu tiga-tiganya. Akhirnya ada 2 pendaki. Itu kelihatan kayak orang-orang pendaki TikTok dah. Kelihatan kayak orang TikTok, tahu kan? TikTok. Berarti kayak ini ya, mountain trail ya. Ya, nah mereka tuh cepet turunnya. Nah akhirnya
dia ngelewatin kita, gue nyuruh jalan kejar buat nanya ini via Putri apa Cibodas. Taunya kata dia masih via Putri, ya udah aman. Turun gue ngelewatin lagi. Itu kayak gue yang awal itu gue nggak ngelewat, pas gue naik itu gue ngelewat itu. Berarti lu kayak pas naik itu jalanan ini tuh kayak nggak familiar sama lu ya kan? Nggak familiar banget. Sampai ngelewatin gue, padahal gue naik lewat gue. Sebenarnya nggak gue sih, jadi dia tuh kayak ranting pohon kayak gitu kan? yang atasnya ranting pohon, tapi kanan kiri itu tanah tinggi banget. Oh, Dan itu juga kayak gundukan tanah gitu tapi ngebuat goa gitu dan kan itu ya? cuma bisa lewat satu orang. Jadi harus berbaris ngelewatinnya. Gua nggak ngelewatin itu sama sekali pas naik. Udah akhirnya pede. Nah di sini nih yang mulai dibantunya. Gua setiap perjalanan itu kan awalnya kan gua bohong mulu ya sama grup yang di depan. Gue bilangnya benerin ini, benerin itu. Padahal gue cuma ngerokok doang. Ngerokok sampai nyantai dulu kan ya? Nah, Boleh diceritain itu bohongnya gimana? ya gue bilangnya ini robek lagi, padahal enggak. Nah, Jadi contoh guys. akhirnya mungkin karma kali ya. Fana. Karma. Sepatu gue ini copot soalnya. Copot. Nah, di sini nih gue ngerasa dibantunya di sini. Soalnya setiap sol gue copot itu di depan kanan kalau nggak kiri itu pasti ada tali rafia. Pasti, demi Allah itu pasti ada tali rafia yang buat ngikat sol gue nyatu lagi. Udah jalan. Ini udah nggak ngomong nih. Sebenarnya udah beda dah. Udah pada capek kali Udah pada capek. Turun, copot lagi, ketemu tali rafia lagi. Selalu pasti ketemu tali rafia pas copot. Nah, udah tuh. Bener-bener akhirnya dikumpulin tali rafia, diikat yang banyak biar kuat kan, biar nggak copot-copot terus. Nah, pas turun kedengeran tuh lonceng-lonceng. Gimana kayak lonceng keliling-keliling gitu kan. Itu kedengeran kayak dari kiri gitu. Kedengeran tapi ya bodo amat aja lah, turun kedengeran lagi kelinting-kelinting suara lonceng. Turun sampai akhirnya tuh pos 1. Di pos 1 tuh ada cabang lagi. Lurusnya tapi ke bawah jadi nggak kelihatan depannya. Soalnya harus turun dulu. Sama kanan sama kiri. Itu tuh di bawah pos 1. Itu cabang lagi berarti? Cabang 3, kalau ini 3, lurus kanan sama kiri. Nah, di situ wah pokoknya udah bingung dah. Akhirnya semuanya karena di pos 1 teman gue Jaran mikirnya di pos 1 tuh dapat sinyal. Dia mau ngecek Zenly-nya si Fatih. Taunya nggak ada sinyal. Gue juga istirahat dulu bentar mikir mau yang kemana. Akhirnya milih lurus dulu karena soalnya kelihatan itu jalan yang paling bener lah kelihatannya. Akhirnya turun, nggak lama lonceng lagi. Taunya ada anjing keluar dari pesawahan. Kayak keluar dari pesawahan gitu di bagian kiri. Anjing itu anjing corgi. Oke, kalau yang nggak tahu anjing corgi itu search saya. Anjing yang nggak mungkin ada di perhutanan deh pokoknya. Nanti ada Corgi fotonya itu. di sini. Iya. Ting. Jarang banget kan ya Jarang. mungkin ya. Anjing warnanya masih inget banget gua hitam putih. Nah, terus di Nggak, sini hampir tuh nggak mungkin gak sih? Aneh. Iya aneh. Mata merah nggak? enggak. Nah, Gigi kuning. Gigi kuning nggak? kuning. Mabok tai. Mabok tai. Fix. Fix. Dia ternyata di leher anjing itu ada lonceng. Nah, akhirnya baru sadar lah bertiga kalau lonceng itu dari anjingnya si corgi itu. Pas anjingnya muncul dari kiri, dia ngeliatin kita bertiga, baru dia turun kayak nuntun. Udah akhirnya kita ikutin terus itu anjingnya. Ikutin terus sampai udah merasa jalan bener. Kan kalau lu naik via Putri kan ada sawah kayak tanaman-tanaman Iya, kol tahu, gitu kan. tahu, iya. Nah, disitulah baru gua ngerasa, nah ini jalan yang gue lewatin tadinya. Makanya di situ gua udah tenang ngelewatin. Akhirnya anjingnya itu hilang lagi, kita ngelewatin bank sampah, baru gua ketemu sama Fatih, PK, sama Peria lagi. Berarti durasi perjalanan itu kayak nggak mungkin nggak sih? Kayak terlalu panjang ya menurut lu ya? Kayak Iya. lu jalan ini Hmm. nggak sesuai jalan sama yang lu pas naik kan? Jatuhnya kayak gitu Iya. kan? Nah, akhirnya pas kan itu gue bertiga kan yang tahu ada anjing itu. Nah, pas dilewatin bank sampah, gue ketemu sama grup yang di depan. Udah tuh kan kayak wah anjing lu dari mana ya, gue nungguin dari sini dari situ. Dan mereka udah nunggu sejam ya, katanya lu nunggu di bank sampah ya. Iya, sejaman. Sejaman dia nunggu di bank sampah. Nah, akhirnya udah tuh di situ tali rafia gue copot, bener-bener semuanya copot. Nah, karena itu udah kayak di persawahan udah nggak ada tali rafia lagi. Nah, di situ Perial sama Alpin tuh di depan. Jaran di belakang, dia ngeluarin sendal buat gue pakai. Nah, katanya si Perial sama Alpin dia ngeliat anjingnya, tapi si Perial nggak ngedenger suara ininya, loncengnya. Tapi yang anehnya ini kan jalan kayak setapak gitu ya kalau kita turun ya. Iya. Itu tuh dia masuknya dari kiri.
Dari kiri. Anjing itu masuknya dari kiri, terus tiba-tiba ke depan si Perial sama Alvin ini. Nah, di situ si Perial akhirnya ngeliat anjingnya. Anjing yang nolongin gua. Berarti nih kayak apa? Pas lu naik ke gede ini ada berapa orang total? Gua berenam. Berenam ya. Berenam kebagi dua. Kebagi Pas dua. mulai turun. Pas turun. Bukan 7 ya? Hah, 7 siapa? Pertama gua, lu, Perial, Alpin, Jaran, Genduy. Oh iya, dia emang Hitung dua kan dia. Dua. Aduh. Pasti Maksi kan hitung 2 kan? Udah 85 loh. Udah 85. terus rambutnya abis dicukur. Ya jadi- udah, udah sih, gua situ. Nah, Jadi, kalau dari Terus lu anjingnya berubah jadi Prabu Siliwangi nggak? Tiba-tiba. nah, kan mulai kan. Mulai. jangan kayak gitu dong. Maaf Om Prabu. Mulai. Berarti dari setelah itu udah nyampe ini lagi, Posimaksi lagi. Udah. Udah. Nah, kalau dari lu sendiri ada nggak? Ada. Gimana tuh? Kan pertama tuh ya malam-malam nih. Jam berapa sih kita ngopi? Pek. Jam 8-an. Malam-malam tuh posisi 8 di mana kurang tuh? lah. Posisi di Surken. Surken ya. Surya Kencana. Surya Kencana kan. Itu jam 8 malam kita tuh pada ngopi kan. Pada ngopi kan kalau bisa di gunung kan dingin kan. Otomatis Iya. kita butuh yang hangat-hangat kan. Terus ya udah tuh gua ngopi. Nah, padahal itu gue itu sengaja pengen tidur cepet. Selalu tahu lah kalau misalnya di gunung kan agak serem juga, agak creepy lah kalau misalnya jam 12 malam di gunung malam-malam sendiri kan agak serem kan, mending tidurin aja kan. Emang posisi itu jam berapa deh? Itu gue masih jam 8. Masih jam Nah, 8. gue pengen tidur itu pengen jam 9 biar bangunnya pagi. Soalnya ini niat- ngejar sunrise kan? Ya, pengen niatnya gitu. niatnya sunrise di puncak soalnya. Niatnya. Lanjutin dong. Terus habis itu habis ngopi, ngerokok, ngobrol-ngobrol. Nah, pas banget kita lagi gerhana tuh. Oh iya. Gerhana bulan. Oh, lagi fenomena gerhana bulan. Gerhana Iya. bulan 195 tahun sekali. Sekali. Gila beruntung Dan banget kita kalian. ngeliat di Surken itu tapi kalau misalnya ngeliat dari HP-nya PK itu kayak lampu Kayak lampu jalan. Lampu jalanan. Jangan dong. Jangan. Tapi PK kayak gimana sih emang? Oh, nggak boleh, nggak di endorse. jangan. Lanjutin. Lu tau talentan kan? Jangan. Jangan. Ya ada kayak gitu apa. Atau enggak kalau misalnya lu mandi pakai sabun kan? Nah, gitu lah. Sabun sih lebih tepatnya. Sabun sih. Dove. Ayo jangan. Tit. Nggak di endorse. Ayo lanjut. Nah, terus udah kan. Kita ngobrol-ngobrol, ngopi. Ngobrol ngopi dong pakai 25 ngopi dulu. Ngopi. Habis itu Meninggal. ngerokok, habis itu tuh udah tuh ngantuk tuh. Soalnya kan capek tuh. Kita perjalanan berapa sih nanjak? Nanjak tuh 8 jam 8 jam segitu. 8 jaman ya. Lama Terus banget start ya. pendakian? Kok bisa lama banget? Kok bisa lama banget ya? Kenapa Enggak ya? dong, enggak dong. 8 jam itu wajar dong. Wajar. Nggak, kata Wajar wajaran 6 dong. jam, 7 jam. Berarti Tapi kita 10 jam. start pendakian jam berapa kalau gue tanya? Nah, Kita jam setengah 8. Setengah 8. Ya, setengah Nyampe pos Surken Jam 5. Jam setengah 5. Setengah 5 gue itu lumayan sih. Itu lumayan kan. Iya. Tapi buat pemula oke lah. Ya, Oke maklum lah ya, dong. Maklum. Apalagi kalau kram-kram oke dong. Iya, maklum. Nah, pasti otomatis badan capek dong, butuh istirahat kan. Ah. Gue kira itu gue bakal bisa tidur cepet kan. Ternyata tetap aja ngerokok tidurnya jam 8. Gue baru tidur jam 9. Jam 9 tidur. Udah tuh gue ketiduran. Tiba-tiba gue bangun. Wah, gue ngerasa udah kayak jam 5 subuh kan. Wih, enak banget nih. Maksudnya kayak nggak ngerasain malam-malam di gunung lah. Berarti lu ngerasa tuh tidur kayak udah lama ya? Iya, ngerasa tidur sama pas tidur gue mimpi. Gue mimpi di suatu gerbang kerajaan. Gue itu belum tahu kan, gue nggak tahu tuh asal usul Surken itu gue nggak tahu apaan kan. Tapi gue pokoknya intinya gue tuh dimimpiin kayak sebuah gerbang kerajaan gitu. Ini beneran nih? Beneran demi Allah. Oke. Gue demi Allah nih. Terus sudah kan, gue dimimpiin, tiba-tiba gue bangun. Pokoknya pas di gerbang itu gue tiba-tiba langsung kebangun. Dek. Oh, udah mungkin gue ngira itu kayak udah jam 12 jam 5, jam 6 kan. Terus sudah kan, terus akhirnya gue itu tuh posisi tuh PK juga belum bisa tidur ya. Enggak, gue baru bangun juga. Oh, baru bangun juga. Baru bangun, Oh, baru tapi bangun. gue berusaha tidur lagi. Soalnya gue ngeliat PK tuh kayak nggak risih gitu kan, kayak risih-risih gitu kan. Terus sudah tuh, Gue juga takut lah ya. itu tuh posisi tuh gue PK pengen usahain tidur dan gue itu pengen usahain tidur itu nggak bisa. Nah di situ kejadian tuh kayak ya aneh-aneh. Sebelum itu gue kaget, gue langsung nanya ke PK, Pek jam berapa Pek?
Terus PK kan kayak nggak tahu lah, kayak gimana sih orang-orang Iya, yang baru tidur, bangun kan ya? Iya, kayak nggak tahu. Terus ya udah kira gue inisiatif ambil HP gue sendiri. Gue kaget tiba-tiba itu masih jam 11.58. Di situ gue langsung bangun juga, langsung melek tuh. Di Gue situ kaget. Di Tapi situ gua nggak- dibangunin anjing. Sabar, itu belum. Nah, di situ tuh gue ngeliat di luar tenda itu udah bayangan. Itu posisi lu lagi di dalam tenda apa? Dalam tenda kan, Dalam tenda habis ya? iya baru bangun dan gue nggak bisa ngapa-ngapain, kayak pas gue bangun aja tuh kayak ngerasa bukan di tenda. Gue kayak merasa kayak bukan di tenda aja gitu. Tapi kayak gue tarik napas, pokoknya cari nyawa dulu lah istilahnya. Lama-lama kayak berasa di tenda, abis itu di situ gue ngeliat bayangan di luar. Bayangannya kayaknya bentuk apa tuh? Orang. Orang. Gede. Ngapain? Kayak di depan tenda kita aja. Tapi nih, gue tanya dulu nih. Sebelum lu nge-camp itu di posisi camping lu itu ada tenda lain gak sih? Samping kita ada. Samping kita ada. Ya, samping kita. Cuma satu tenda doang. Hmm. Dan itu temannya Perial sih. Jadi kita bertiga tendanya. Tenda gue nih. Gua, Fatih sama Alfi, sama tenda satu lagi tuh Alvin, Jaran sama Perial. Nah, Perial. satu lagi tuh ada tenda 2 orang. Jadi di situ cuma kita doang bertiga. Yang lainnya jauh tendanya. Nah, di situ gua shock pas ngeliat bayangan. Langsung gua noleh ke ke Alfi. Anjing. Dengan ekspresi melotot. Ya karena emang gue kan katanya kalau misalnya ngelihat sesuatu itu kan nggak boleh diceritain kan. Sebenarnya itu bukan kenapa-napa, kayak takutnya jatuhin mental orang. Sebenarnya itu kayak kode etik Iya. di Ya kita kode naik etik gunung dan ya. kayak kalau misalnya kita ngasih tahu ke teman kita takutnya jatuhin mental teman kita juga kan. Jadi takut malah buyar ntar kita kan. Terus kayak gue pengen ngomong tapi gak bisa. Akhirnya gue ngomong ke Gendui dengan ekspresi Itu lu kalau jadi gua melotot serem banget deh. kayak orang kemasukan. Dia, kan kalau kita pakai ini kan kayak pocong apa tuh? Sleeping bag. Sleeping bag. Begini deh. Dia palanya ke kiri kan gua di samping dia begini. Iya. Gua ngeliatin dulu. Iya, Tih. Udah bangun. Gua langsung tenang. Gue pengen ngomong tapi tuh kayak gue mikir langsung gue tanya aja langsung kayak Duy lu udah bangun nih kayak gitu kan. Ternyata dia masih bangun, terus pada kaget juga kalau misalnya itu masih jam 11.59. Soalnya rasanya tuh kayak lu udah tidur lama, soalnya seger banget. Gua Iya. juga kaget tuh pas juga buka baru tenda jam masih gelap. Gila. Ini gue juga mau cerita kalau misalnya sebelum gue ngomong iya di belakang itu kayak gue berasa tuh dari tenda. Suara apa? tuh? Suara orang ngobrol biasa. Tapi itu emang belakang kita tuh gak ada tenda kan? Pokoknya Kosong. di radius kita tuh tenda tuh udah pada jauh-jauh. Kita tuh kayak Iya. bertiga doang. Itu udah pada jauh Tapi banget ini tenda. suara gue yang itu deket banget di belakang gue. Tapi lu tahu itu pembicaraan kayak apa, orang itu ngomong apa? Wah enggak. Atau cuman kayak Cuma kayak bercanda kayak kita juga. Kayak gue ngira itu kayak paling ini orang baru datang juga, ngerti gak sih, makanya buka tenda dan dia baru nyampe packing buat tidur, persiapan tidur kan. Terus kayak ya udahlah. Akhirnya itu sebenarnya biasa aja sih, tapi kan agak creepy juga kan jam segitu. Nah, Gara-gara ke bawah suasana juga sih. ya kaget aja tiba-tiba gue udah tidur pules. Ngerasa udah lama banget, masa bangun-bangun cuman jam 11.58 mau jam 12 kan, takut kan. Terus Tapi akhirnya kalau ini mungkin faktornya karena kita kecapean. terus Bisa aja juga kan. ini sih apa sih suges loh Suges, sih. ya, Jatuhnya kalau misalnya itu suges. suges Tapi sih. kayak nggak menutup kemungkinan itu kayak emang orang beneran. Hmm. Tapi kalau lu pas ngeliat bayangan itu lu kayak mastiin nggak lu keluar ngeliat? Oh enggak. Oh enggak. Takut, maaf. Ya, itu mungkin Bukan nggak film- menutup kemungkinan lu Iya. cuma suges. Suges juga sih. Takut lah, bukan kayak film di luar kan, kalau bisa film di luar kan setan disamperin. Lah kita mah kagak berani. Takut. Nah, akhirnya ya udah setelah kejadian itu gua coba tidur tuh gak bisa, gua nahan nggak tidur 1 jaman, 2 jaman. Akhirnya bisa tidur, dibangunin jam 5. Jam 5 ya kita dibangunin. Jam 5-an. Jam 5-an akhirnya ya udah cari mata air, mereka berdua, gua di tenda. Kedinginan kan itu, suhu berapa ya? Ada kali ya? 10 bawah ya? Minus 200 tuh. Buset dah, lu kata Epres juga kagak 200. Udah jadi beku lu itu. Terus akhirnya ya udah, cuman di situ aja sih. Kan Jatuhnya pengalaman yang creepy banget ya, kalau Ya. menurut lu ya creepy ya. ya creepy di situ. Kalau- Kalau PK Kalau dari lu sendiri gimana? Kalau gue ya sebenarnya Kota habis. itu bukan cerita serem. enggak. Kalau kan gue juga baru pertama kali naik gunung gede ini kan, Gede Pangrango ini. Sama ya mereka-mereka inilah. Pengalaman seremnya nggak ada sebenarnya. Cuman lebih ke ini sih, unik mental, kena mental. Gue tuh pas jalan tuh
di posisi kan gelap ya. Gue ngeliat kayak ada kaki dua malang jalur itu. Dibilang gitu kan ya. Hah, kaki dua gimana? Jadi dia posisi kaki hitam kayak bebulu gitu kata dia. Tinggi kayak di palang jalurnya lu. Bener-bener palang gitu di palang.